Luar biasa. Saya terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan buat saya pada pagi hari ini atas kepercayaannya ya. Saya sangat bahagia ya bisa hadir di tempat ini bukan kasih kemudahan Tuhan. Wah, luar biasa ya, kita sudah merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia ya di bulan Agustus ini. Siapa ikut merayakannya? Wah, luar biasa. Capek tidak? Wah, pasti tidak capek ya, kita namanya merayakan kemerdekaan ya. Kalau kita merayakan kemerdekaan ini kita selalu semangat, amin. Begitu juga pada hari ini kita hadir di sini adalah kita merayakan bahwa hidup kita sudah dimerdekakan, amin. Hidup kita sudah dimerdekakan oleh kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya siapa yang hadir sekarang, wah luar biasa ya. Berkatnya itu mengalir selalu dalam hidup kita ya. Walaupun dengan keadaan lebih, kita kemarin sudah merayakan, bisa nikmati puji Tuhan. Sekarang masih bisa hadir di sini ya. Itu kenapa? Karena cinta kita kepada Tuhan ya. Nah, hari-hari ini kita selalu cinta kepada Tuhan. Katakan, saya selalu cinta kepada Tuhan. Ya, kita selalu cinta kepada Tuhan. Saya ingin masih melanjutkan firman Tuhan yang kemarin ya. Ketika saya berdoa tengah malam, saya bermasmur. Nah, di situ saya merasakan ya bahwa kehidupan kita umat pilihan Tuhan itu saya rasakan itu benar-benar lagi diuji ya, dimurnikan ya. Dan saya merasakan ya, saya lihat ya, saya membaca ramalan tadi bangunin paling kok bilang suara siapa yang saya bilang ya, saya mau bangun saya hari-hari ini memang saya merasa capek, letih. Kenapa saya mau berdoa? Aku bangkit bangun. Saya bangun, saya tuntut. Waktu itu saya baca di kitab Wahyu 12. Di situ kita itu dibuat oleh iblis itu supaya kita itu tertidur ya, supaya kita tuh tinggalkan hidup kita kepada Tuhan. Dia buat kita capek, letih, segala macam penyakit ya. Saya baca selesai Tuhan, amin, saya tidur. Ketika saya tidur, bukan saya tidur, tapi saya merasakan suatu peperangan ya. Ketika peperangan itu terjadi dalam hidup ya, saya bangun. Itu nyata, badan saya itu nggak bisa saya gerakan, pinggang kanan dan kiri itu sangat sakit sekali. Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya? Kamu bisa menang, kamu menang, ya menang. Itu dalam perangan kita tuh perang, saya lihat ikut perang, tapi saya ada benteng itu perlindungan, dan saya dikasih senjata dua. Senjata dua itu di tangan kecil, dan senjata itu bisa menghancurkan. Ya, intinya apa? Saya membaca dalam kitab Korintus 3 kemarin itu ayat 13 sampai 20 itu dua yang saya baca yang sangat yang menghidupi di hati saya sampai saya nggak bisa menahan dari mata, yaitu tentang pengujian dan kekudusan. Nah, hari ini saya bicara tentang kekudusan ya. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, amin. Itu. Tapi ada bagian kita harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya lihat kehidupan sekarang ya, kehidupan umat pilihan Tuhan ya, mentang-mentang dia sudah dikuduskan ya, disucikan, hidupnya seenaknya ya, hidupnya tidak menjaga kekudusannya, perbuatannya sehingga apa? Itu menjadi batu sandungan ya. Nah, saya tekankan sekali lagi di sini saya punya judul tentang kekudusan adalah harga mati ya. Ya, kekudusan itu harga mati, amin. Kekudusan itu syarat mutlak bagi kita orang percaya, amin. Ingat itu ya. Ini saya alami dalam hidup saya ya. Ini juga cerita dalam hidup saya. Ketika saya tidak hidup dalam kekudusan, saya lakukan perintah Tuhan,
Hidup saya selalu mengalami penderitaan dan penderitaan. Ya, ini salah satu kunci. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera? Bagaimana kita mengalami sukacita, kemuliaan dan kuasa manusia Tuhan tanpa bulan kekudusan? Ya, dan kebenaran itu ya. Mari kita baca renungan kita hari ini di dalam Efesus 4. Jadi ya, menceritakan tentang yang sama. Kita harus tetap bangkit, ya. Kita bisa lahir baru di hadapan Tuhan. Amin. Katakan, saya harus bangkit. Saya harus lahir baru. Nah, nanti ini saya baca. Mungkin bisa kita baca satu pasal dulu ya. Ini berbagai macam ayat yang menceritakan tentang kekudusan. Tetapi saya ingin baca Efesus 4 dari awal ke akhir ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi ke ayat yang lainnya kalau dicatat ya. Khususnya di situ saya punya Efesus 4 ayat 20 sampai 27 kalau saya ingin baca ya. Tapi saya emang kita baca tentang judul manusia baru ya. Tentang judul manusia baru dalam Efesus 4 ya, kita baca ya. Bergantian ya. Biar kita dari sini intinya di sini semua ya di ayat itu ya. Nah, dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 ini ya, kita baca ya. Sudah dapat semua? Amin. Ya, ada Alkitab atau di HP? Ya oke ya. Kita baca bersama dulu. Kita baca manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegilaan hati mereka. Perasaan mereka telah timbul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus mengandalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum ada dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah memulaikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Inilah pesan Tuhan ya. Ini sangat luar biasa ya. Jelas dikatakan di situ di ayat ke-20 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya. Di
hidup kita itu berbeda. Ya, hidup kita itu berbeda kepada dunia. Ya. Nah, kenapa berbeda? Karena Alkitab berkata, ya, kamu ada di dunia, tetapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Ya, apa yang membedakannya? Karena kamu belajar mengenal Kristus. Ini ya, kita kalau mengenal Kristus, hidup kita hanya terfokus kepada Kristus. Amin. Kita dengarkan yang Yohanes 3 semua itu. Terus di ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Nyata. Ya. Berarti kalau kita Tuhan Yesus adalah nyata, berarti hidup kita percaya akan kasih kuasa mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Apapun yang ada, tetap kita menjaga kekudusan hidup kita. Ya, tetap fokus kita kepada Yesus. Tetap kita ikuti terhadap Yesus. Di ayat 22 di situ dikatakan sampai 26, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, ya kan? Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran. Amin. Di dalam roh dan pikiran. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita harus kita perbarui. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, ya, yang sesungguhnya. Ini ya, senjata yang luar biasa dalam hidup kita saya berikan itu. Kamu nggak usah fokus mencari berkah, mencari mukjizat. Fokus kita mencari kebenaran dan kekudusan. Ketika hidup kita mencari kebenaran dan kekudusan, mukjizat dan berkat kita akan mengikuti. Amin. Ini dasar fokus. Ya, wah luar biasa ya. Saya dalam sakit saya itu saya dalam nama Yesus. Saya dikasih darah. Ya. Darah Yesus menjamah saya sembuh tinggal saya sehat. Saya sembuh, saya sehat, saya sehat. Saya ucapkan terus. Ya kami minum air putih, puji Tuhan. Saya bisa gerakan badan saya. Puji Tuhan sekarang saya berdiri. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kekudusan, ya, dan kebenaran, sehingga kita tahu, ya, apa yang kita berbuat. Ya, ini ya, kita harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ini senjata yang hari-hari harus kita ingat ya, dalam menghadapi untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, ya yang berapa tadi? Ya lanjut lagi, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Kita semua sama, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pagi amarah. Intinya apa? Ketika kita marah, kita harus mengutamakan kita, ya, pada anak kita dalam pekerjaan Tuhan. Jaga, ya, itu kekudusan dalam kita, ya. Terus, dan jangan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Ayo beri teman-teman kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini kadang-kadang ya, tanpa sadar, kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, apa yang terjadi? Ya, pasti kita akan mengalami kerugian. Ya, jangan buka celah buat iblis. Ya, salah satunya apa? Di situ tadinya dosa adalah celah untuk iblis menjajah hidup kita. Ya, ketika kita hidup dalam dosa,
hidup ketidakkudusan, maka iblis akan menjajah hidup kita. Ya, ya, buang itu, ya, pikiran-pikiran kotor, ya, kepahitan, kebencian di dalam hati, ya, dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya, buang, ya, jangan sampai ada itu dalam hidup kita, karena kita sudah lahir baru. Amin. Nah, jelas juga dikatakan dari yang Ibrani situ, ya, kita lanjut lagi. Dia bicara tentang kekudusan, ya, dan bilang ini kekudusan adalah harga mati, ya. Coba kita buka dalam Ibrani. Nah, di Ibrani 12 ayat 14. Ya. Nah, sini juga sudah dikatakan. Nah, Ibrani 12 ayat 14. Sudah dapat? Coba dibacakan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ya. Yang dikatakan di situ, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Berusahalah hidup damai kepada semua orang. Sekarang pertanyaannya, ketika kita berusaha hidup damai kepada orang, apa yang kita dapat? Ya, ini saya dulu, ya. Ketika saya berusaha hidup damai kepada orang, yang saya dapat itu tambahanlah makian, ya, penghinaan. Tapi itu nomor satu kan. Tugas kita apa? Berusaha. Katakan berusaha. Tugas kita adalah berusaha hidup damai. Orang ngomong kita, ya, mau benci kita, mau maki kita, gak usah didengar. Yang penting kita fokus kita kepada Tuhan. Hidup dan damai. Itu aja. Kalau kita fokus kita di situ, apapun yang menyerang hidup kita tidak akan tergoyah. Nah, lanjut. Nah, ini bagian kita berusaha, ya, hidup damai dan kejarlah kekudusan. Ini kekudusan harus kita kejar. Ya, ya, kekudusan harus kita kejar. Di dalam saya berdiri sini, kekudusan itu yang utama. Ya, ketika saya hidup dalam kekudusan, saya mengajar kekudusan. Ya, karena kita akan rasakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Tanpa kekudusan kita tidak tahu rencana Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Tetapi ketika kita hidup dalam kekudusan, kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan, ada masa depan penuh pengharapan yang terang gemilang. Apapun yang terjadi sekarang kita percaya. Ketika kita hidup dalam kekudusan, kita akan tahu apa yang kita mau. Ya, seperti kemarin saya mencari firman Tuhan, saya berusaha. Saya mengalami sakit, ya. Tapi puji Tuhan, ya, saya mendengarkan suara paling bangun, berdoa dan berlutut, berserulah, aku akan berikan kamu kemenangan, berlutut berdoa. Akhirnya saya mendapat kasih kemenangan itu, ya. Terus tetap kejar kekudusan, ya. Yang penting kita adalah berusaha hidup damai, ya. Kejar kekudusan dan sekitar hati kita. Mari itu adalah kesatuan. Kita harus memiliki komitmen, ya. Kita harus bersungguh-sungguh hati, ya. Apa harus kita berbuat sekarang? Berbuatlah buat Tuhan. Itu aja. Saya belajar, ya, sama istri saya. Saya harus bisa komitmen sama istri saya. Bagaimana kita tidak capek? Kita harus ada komitmen. Kita belajar. Kalau kita tidak bisa, kita harus belajar, ya. Nah, di situ dikatakan tanpa kekudusan orang tidak akan melihat Tuhan, ya. Kekudusan adalah harga mati. Katakan kekudusan adalah harga mati. Kekudusan adalah harga mati. Ya, harus semangat, ya. Ya, jangan kita ragu-ragu, ya. Karena ini perlu. Kali ini kita sebagai anak terus hidup dalam kekudusan. Kenapa? Saya kemarin juga baca di berita bahwa disahkan undang-undang tentang hal-hal yang tidak berhalal seperti kondom
sudah disahkan. Intinya apa? Dunia kita menuju ke dunia yang bebas. Ya. Nah, ini makanya kita sudah persiapkan dari sekarang, persiapan untuk hidup kudus. Ya. Nah, kita lihat juga dalam kitab Perjanjian Lama, ya, tentang Yosua, ya. Yosua pasal 3 dan 5 di situ. Ya. Apa yang diperbuat Yosua? Nah, ini Yosua, dia selalu mengalami kemenangan. Nah, di situ dalam Yosua 3 ayat 5, coba dibaca. Oke, sampai bisa baca. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, supaya Tuhan akan melakukan perbuatan yang jahit di antara kamu. Amin. Jelas ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajib di antara. Amin. Tuhan akan memberikan keajaiban dalam hidup kita. Amin. Dan keajaiban-keajaiban itu selalu terjadi dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kekudusan. Yosua ketika dia ingin menyeberangi Sungai Yordan, ya, seluruh umatnya menguduskan diri, ya, sehingga dia bisa menyeberangi sungai. Ya, bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Dia bisa menyeberangi, dia bisa mengalahkan orang-orang. Dikatakan di situ di ayat yang ayat yang ke-5, ya, tapi Yosua pasal 5 ayat yang pasal 3 ayat yang ke-5 tadi, dan dilanjut ke ayat yang ke-8 sampai 10 di situ. Maka kuperingatkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Ya. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa suku-suku akan dihalunya orang Kanaan, orang Het, orang Lewi, orang Periz, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itu dari depan kamu. Intinya apa? Ketika kita mengundurkan diri, ya, ingin melakukan sesuatu, ya, berkomitmen, ya, apapun masalah yang merintang di depan kita itu pasti hancur. Amin. Pasti kita bisa mengalahkan, ya. Firman Tuhan katakan sini yang kita belajar. Nah, lanjut lagi kita ke Petrus, ya, 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17. Nah, ya. Oke, 1 Petrus 1. Nah, ayat yang 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lanjut. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekali lagi lanjut. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Apa maksud firman Tuhan ini? Jelas, ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, ya. Nah,
kita diingatkan bahwa ayat yang ke-17 ini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ingat ya, apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan ya di dalam Tuhan nanti. Karena itu saya alami sudah di sana ya. Dulu hidup saya tidak hidup dalam kekudusan. Ketika saya jatuh dari atas ke bawah, saya langsung pergi ke orang mati. Tetapi tahun 2017, ketika Tuhan mau berkehendak, saya langsung melihat dunia terang. Makanya sampai sekarang saya belajar taat. Apapun yang terjadi, ya saya tetap taat. Ya, kelemahan saya masih ada, yang banyak. Ya saya pun menyampaikan firman Tuhan ini. Ya saya belajar, kita semua belajar ya. Lakukan apa yang kita perbuat buat Tuhan. Nah, katakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menempati dunia ini. Takut seperti apa maksudnya? Ya, hidup kita tuh selalu menghormati Tuhan. Amin. Mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ya, aku mau ingin menyenangkan hatimu selalu. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini yang Tuhan mau. Ya, takut akan Tuhan baik kita menyenangkan itu. Ya, intinya apa? Selama hidup kita di dunia, kita jangan aneh-aneh ya. Ya, ya, kita jangan aneh-aneh. Aneh-aneh seperti apa? Ya, hidup seperti orang dunia. Ya, yang mau ya keinginan diri sendiri, keinginan daging tadi. Ya, tetap menyenangkan hati Tuhan. Maka saya di sini berkumpul, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kemarin dalam khotbah kemarin ya kita menyampaikan tentang Salomo ya Tuhan menampakkan yang kedua kali kepada Salomo ya. Kenapa? Karena Salomo selalu menyenangkan hati Tuhan, membangun bait suci sehingga Tuhan mendengarkan seruannya ya, mendengarkan permohonannya sehingga Salomo mendapat pemulihan, bangsa itu mendapat pemulihan. Begitu juga buat kita sekarang ya. Tetapi ada peringatan di situ, ya. Hendaklah kamu taat, ya, sampai mati. Tapi apa yang berbuat Salomo di situ? Ya dia tidak taat, dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam perzinahan, sehingga hidupnya mengalami kehancuran. Ya, nah sekarang kita sudah menerima anugerah Tuhan. Tetap kita hidup dalam kekudusan, tetap kita menyenangkan diri Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi ayat dalam 2 Korintus 7 ayat 1 ini ya, yang penuh sempurna hidup kita, firman yang dibacakan dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Kalau dibacakan 2 Korintus 7 ayat 1. Saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji apa? Janji yang dari Tuhan. Apa janji Tuhan? Tentu memberikan masa depan kita untuk berharap anak cucu kita pasti tidak akan meminta-minta, ya. Hidup kita pasti akan mengalami damai sejahtera. Hidup kita pasti mengalami sukacita, ya. Selama kita hidup di dalam, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, ya. Selama kita hidup dalam kekudusan, ya, baik jasmani dan rohani. Amin. Semua ini dalam kekudusan, itu kuncinya, ya.
dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan menuntut kita tetap hidup dalam kesempurnaannya. Kita tidak cuma firman Tuhan mengatakan di sini. Ya, nah puji Tuhan yang kita telah baca firman Tuhan. Masih banyak ayat lain, cuma ini beberapa ayat saya ambil ya, bahwa kekudusan adalah harga mati. Amin. Katakan kekudusan adalah harga mati. Ya jelas ya, simpulannya di sini hidup Kristen itu tegas ya, menjaga kekudusan dan hidup benar di hadapan Tuhan adalah harga mati bagi kita umat pilihan Tuhan. Ya, menjaga kekudusan dan kebenaran sebagai umat pilihan Tuhan adalah syarat mutlak bagi umat pilihan Tuhan. Amin. Itu yang fokus kita. Ketika kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, maka hidup kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Maka hidup kita akan dibuat Yesus bersinar. Ya, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Percaya. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sudah siap terima risikonya karena Tuhan itu adil. Ya. Walaupun kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah disucikan oleh darah Yesus, tapi bagian kita tetap menjaga kekudusan. Amin. Nah, jelas itu ya, menjaga kekudusan adalah harga mati. Harga mati apa yang harus kita jaga? Ya, saya punya catatan sini ayat apa ya? Kekudusan dalam pikiran. Ya, dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9. Di situ kita harus jaga pikiran kita, jangan sampai aneh-aneh ya. Kita tidak boleh kita jelek ya. Dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan di situ, ayat Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua ya. Tuhan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lanjut ke 9. Yang ke-9 bisa. Oke ya, kalau saya ini dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ini aja, apa yang Tuhan firman, lakukan semua ini. Dialah sumber damai sejahtera. Amin. Jaga ya kekudusan pikiran kita. Tetap percaya dalam pikiran kita isi hal yang baik ya. Ya memang di hidup Kristen mesti ada pikul salib. Tapi percaya ketika kita pikul salib itu bersama Yesus, itu akan jadi ringan ya. Hidup orang Kristen penuh dengan damai sejahtera. Ini firman Tuhan. Amin. Penuh damai sejahtera. Walaupun ada lingkaran, tapi kita percaya itulah janji Tuhan. Ya, isi pikiran kita dengan hal yang baik. Jangan isi pikiran yang baik. Kedua, ya, harga mati apa? Kedua adalah kekudusan dalam hati. Ya, ini sudah saya buat bakar tentang di akhir zaman kita memiliki respon hati yang benar. Ketika kita memiliki respon hati yang benar, maka kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita dihadapkan dengan semuanya tidak baik, tetap kita ucapkan Bapa Engkau baik. Amin. Itu lagu kemarin, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik.
kita selalu ucapkan itu. Juga dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan itu ya. Ya, kita lihat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Jaga hati kita. Ketika hati kita tetap kudus, hati kita terserahkan kepada Tuhan. Ya, ini saya juga diberikan itu dalam Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, maka engkau akan melihat jalan-jalanku yang indah. Itu yang Tuhan mau. Saya tuh dapat motor begitu juga motor ini, motor kita juga saya berkorban pada Tuhan. Saya punya plat itu 2326. Saya nggak tahu ini benar-benar menyatakan. Makanya saya berikan aja hidup kita kepada Tuhan. Ya, hati kita jangan diisi dengan iri dan kepahitan. Ya. Buang itu semua. Ya, kalau kita menyiram dari dengki kepahitan, siap-siap aja ya. Karena saya bersifat itu ya, sehingga saya mengalami demokrasi. Ya, nah hari ini saya mau ada dendam, ada kepahitan. Ya. Sama siapa, sama adik, sama istri, kita mau sebuah dalam nama Yesus. Yang dulu dia berlalu, sekarang kita lahir baru. Amin. Itu. Nah, lanjut lagi. Harga mati apa? Kekudusan mata. Ya, dia kekudusan mata. Ya, jelas di situ dalam Matius 6 ayat 22. Ya, dan 23. Katakan itu. Terutama 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Ini, ya, itu dalam Matius tadi ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini yang kita jaga. Ya, juga dikatakan di situ di dalam ayat Matius pasal 5 ayat 29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Intinya apa? Artinya mata kita jangan lihat hal-hal yang jahat. Itu aja intinya. Jaga mata kita, ya, jaga kekudusan mata kita, ya. Tadi kita jaga pikiran, jaga hati kita, jaga mata kita. Sekarang kita tetap kekudusan dalam mulut. Nah, ini ya. Yang keempat adalah apa nih? Kekudusan dalam mulut. Wah, ini sering ya mulut kita ya. Jadi kita baca di situ ya. Nah, juga di dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka memakannya akan memakan buahnya. Ya. Kita jaga mulut kita ya. Katakan jaga mulut. Belum sama-sama katakan jaga mulut. Nah, ini ya. Nah, jelas firman Tuhan ya. Kalau kita mau lihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, tetap jaga mulut kita ya. Jangan suka fitnah, jangan suka memaki, jangan suka mengucapkan hal-hal yang jahat ya dari mulut kita ya. Biar apa? Ya, biar kata-kata kita menghadirkan damai sejahtera, sukacita ya, dan kata-kata kita dapat membangun seseorang. Amin. Ini jaga mulut ya. Mulut ini sering ya, kadang-kadang saya jaga mulut itu ada cowok, tapi begitulah selama ini saya punya benteng itu ya, saya jaga mulut saya. Kenapa nggak dari dulu saya tahu firman? Karena saya sering baca firman baru-baru ini ya, dari 70% sekarang. Ketika saya jaga mulut, saya ucapkan kepada anak saya baik, mereka suki baik, kalau istri saya baik, lakukan. Ya itu terjadi. Saya kita ucapkan kepada kita, ya. Dan yang kelima, kita tetap jaga kekudusan dalam perbuatan kita. Amin. Apa yang kita perbuat setiap hari hendaklah menjadi berkah. Itu harus kita jaga. Dan yang keenam adalah
kekudusan tubuh. Nah, ini kemarinnya kekudusan tubuh. Dalam 1 Korintus 3 ayat 17 situ dikatakan kemarin, kalau kita kemarin di situ, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Itu dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Menjaga kekudusan tubuh jiwa kita semua jaga, ya. Ada anak musik ucap, ya. Kalau musik dia jaga pergaulan, ya. Begitu juga kita sampai sudah nikah, jaga, ya. Jangan kita bermain hal-hal yang mencemarkan tubuh kita. Nah, menjaga kudus adalah menjaga kekudusan nilai-nilai kehidupan. Nah, kemarin sudah kita dengar kembali bersinergi dengan kerajaan. Ya, nilai-nilai kehidupan kita setiap hari adalah kehidupan warga kerajaan surga. Tahu sudah kemarin sudah dijelaskan kembali panjang dan lebar sekali. Itu salah satu diberkati, ya. Itu dalam hidup kita, ya. Dan yang ke-8, kekudusan dalam pendapatan. Ini sangat penting, ya. Kekudusan dalam pendapatan. Ketika kita mencari sesuatu dengan sesuatu yang halal, maka kita akan mengalami sukacita. Tetapi kalau kita mencari sesuatu yang tidak halal, ujung-ujungnya akan menghancurkan diri sendiri. Saya sudah alami, ya. Saya pernah mencari sesuatu yang tidak halal, sehingga apa? Membuat hidup saya semakin hancur. Iya, pertama saya mendapat banyak, tetapi itu yang menghancurkan hidup saya. Ya, tetap menjaga dalam Islam. Mengapa kekudusan syarat mutlak atau harga mati? Ya, ini saya punya pakar, ya, yang penting, ya. Mengapa kekudusan syarat mutlak harga mati? Yang pertama, karena kekudusan adalah benteng. Amin. Katakan kekudusan adalah benteng. Nah, jelas, ya. Artinya orang yang hidup dalam kekudusan tidak dapat tertembus dari segala serangan dan kejahatan setan. Ini, ya. Kekudusan itu adalah benteng dalam hidup kita. Ya, apapun, ya, yang terjadi ketika kita hidup dalam kekudusan, itu membuat kita benteng semakin kuat. Di situ cerita tentang Daniel. Kemarin sudah saya bilang tentang Daniel. Selama hidup Daniel menjaga mulutnya, menjaga hubungannya kepada Tuhan, ya. Walaupun dia dilemparkan, tapi iblis tidak berkuasa dalam hidupnya. Amin. Inilah, ya, kekudusan dalam benteng dalam hidup kita, ya. Nah, ketika kita hidup kudus, ya, kita percaya senjata setan tidak dapat bisa menembus kita. Amin. Katakan, saya hidup harus kudus. Saya percaya senjata setan tidak dapat menembus hidup saya. Ucapkan terus, ya. Kayak kemarin, ya, ketika saya berusaha hidup kudus, benar, ada setan menyerang, saya kerasi hati. Saya kuasa Tuhan menyembuhkan saya. Saya sudah hidup benar, saya hidup kudus, tapi saya percaya ini akan saya lewati. Puji Tuhan, sampai sekarang saya bisa, ya. Nah, kedua, mengapa kekudusan secara mutlak dan harga mati? Karena kekudusan adalah kunci. Karena kekudusan adalah kunci. Nah, jadi kekudusan adalah kunci, ya. Nah, kunci apa? Menjawab doa kita. Nah, tadi kalau kunci apa ya? Ada mustahil, ya. Ketika aku berdoa, mukjizat itu nyata. Ini kunci bahwa keputusan adalah, ya, kunci untuk kita berhadapan dengan
jelas dalam Yesaya situ ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 3 situ ya. Nah, kita baca sana Yesaya. Masih ada waktu ya, Yesaya ya. Yesaya 59 1 sampai 3. Nah itu ya. Sudah Yesaya apa? Sebutan. Yesaya 59. Masih akan masuk ya, yang buka masuk ya, ada ingin buka orang dalam ini ya, dalam Yesaya 59 ya 1 sampai 3. Oke, siapa bisa baca, dan juga saya akan di Mazmur 24 3 dan 5 ya. Sudah dibaca dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 9. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 3. 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dosa, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah ini ya, ini pengalaman ya, sesatunya ya. Terus siapa yang bisa naik? Siapa yang bisa mendapatkan? Dalam Mazmur 24 itu juga dikatakan, bukan Mazmur 24 sesuatu ya. Kemarin sudah sampaikan Mazmur 24 ayat 3 dan sampai 5. Ayat 3 sampai dengan 5. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, lanjut. Jadi sampai 5. Sudah. Oke, sudah. Oke ya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung? Buat siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Ialah orang yang bersih hatinya. Ya. Ya. Orang yang bersih hatinya, ya, itu yang akan menerima berkat Tuhan. Amin. Itu yang akan menerima berkat Tuhan, ya. Akan menerima janji dari Tuhan. Amin. Kekudusan adalah kunci, gitu ya. Nah, waktu hidup kita beres dengan Tuhan, ketika tangan kita terangkat dan berseru kepada Tuhan, itu surga terbuka, berkat Allah tercurah, luar biasa dalam hidup kita. Ini ya, ketika hidup kita sudah beres, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dalam hidup kita. Oke, terakhir cepatkan ya. Ayat 3, mengapa kekudusan adalah sangat mutlak agar mati? Karena kekudusan adalah jalan. Amin. Kekudusan adalah jalan. Katakan, kekudusan adalah jalan. Nah, jalan keselamatan bernama kekudusan. Jalan sukacita bernama kekudusan. Jalan damai sejahtera bernama kekudusan. Jalan berkat-berkat Tuhan bernama kekudusan. Ini ya. Selama kita hidup dalam kekudusan, mau badai apapun yang menimpa kita, ingat, jalan terus, ya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya, ini ya, pasti ya. Apa yang tidak kita pikirkan, itu pasti tersedia. Percaya. Ya, apapun yang terjadi, pertama kita ini kudus. Dan yang terakhir, ya, saya tolong Timotius ke depan. Yang terakhir, mengapa kekudusan secara mutlak? Mengapa kekudusan agama? Karena kekudusan adalah senjata. Katakan, karena kekudusan adalah senjata.
Meskipun engkau berdoa, tapi kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, setan tidak akan lari. Ingat ya, makanya kudus dan bersenjata. Walaupun kita berdoa, ya, walaupun kita sudah menyembah, walaupun kita sudah pelayanan, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, iblis itu tidak akan lari. Ya, kita tidak akan bisa kita kuasa Tuhan. Jelas di situ dalam Yakobus 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar bila didoakan, yakin didoakan akan besar kuasanya. Ya. Makanya sering kita berdoa, kalau saya berdoa itu, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan, saya tidak mau berbuat yang aneh. Tuhan saya berdoa. Cuma doa kita yang tidak sempurna itu. Ya, jelas itu ya dalam kisah para rasul ya. Siapa kita telah melihat cerita tentang anak Skewa. Anak Skewa, siapa tahu ceritanya? Dalam kisah para rasul 19 ayat 13. Seorang anak Skewa, ada seorang anak iman. Ya. Apa dia berbuat anak Skewa? Ketika dia melihat orang gila di situ, dia mengutuki, kukutuki kamu di dalam nama Yesus. Ya, jadi beritakan oleh Rasul Paulus. Apa yang terjadi pada anak Skewa di situ? Anak iblis itu bukan takut, tapi bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Ya, nah apa yang terjadi? Saya anak Skewa itu lari mirip dengan ganja. Inilah salah kekudusan di dalam hidup kita. Ini pernah saya hidup di dalam hidup saya ya. Ketika saya pernah menghadapi orang yang kerasukan setan ya, saya cuma datang, jawab orang itu lari dan orang kembali iblis itu lari. Ya, inilah kekudusan agama. Kekudusan adalah benteng dalam hidup kita. Ya, ketika kita hidup dalam kekudusan, itu adalah senjata. Ya, senjata kita untuk dapat menghancurkan benteng iblis ya. Senjata kita untuk menghancurkan segala serangan dan cobaan. Ya. Senjata kita untuk menghancurkan segala penghalang-penghalang berkat yang ditaruh oleh setan dalam hidup kita. Ya, waktu kita hidup dalam kekudusan, maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Ya, mari kita pakai pujian, peganglah tanganku kudus.